Pernahkah kamu berpikir bagaimanakah seorang penulis memulai tulisan mereka? Seorang penulis memulainya dengan sebuah ide mereka. Ide sendiri dapat kita bagi menjadi ide pokok atau utama, dan ide pendukung. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Agar kita dapat mencari, menemukan, serta mendapat keuntungan dari ide-ide yang terkandung dalam bacaan, maka kita harus berusaha membuat diri kita menjadi pembaca yang baik. Syarat pertama bagi setiap pembaca yang baik adalah bahwa ia harus tahu dan sadar mengapa dia membaca. Setidaknya mengetahui tujuan membaca, yakni untuk memperoleh informasi dan menikmati bacaan. Selain itu, pembaca yang baik benar-benar memahami apa yang dibacanya. Untuk mencapai hal itu diperlukan perhatian atau konsentrasi yang erat sekali berhubungan dengan maksud. Ide pokok adalah suatu gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah kalimat atau paragraf. Ide pokok biasanya diperuntukkan untuk menyusun paragraf, namun sebenarnya ide pokok juga membentuk suatu kalimat. Ide pokok atau topik juga disebut pikiran pokok dalam suatu paragraf. Dalam suatu paragraf atau kalimat, ide pokok menjadi pusat atau topik pembicaraan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf bacaan. Dalam sebuah paragraf, hanya akan ada satu ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama dalam paragraf tersebut. Letak ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, deduktif, atau di akhir paragraf, induktif, tetapi ada juga yang terletak di tengah paragraf. Ide pokok memiliki ciri. 1. Berupa kalimat umum. 2. Memuat topik atau inti permasalahan yang dimungkinkan untuk dijelaskan lebih detail. 3. Hanya ada satu gagasan pokok dalam setiap paragraf. 4. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri. 5. Ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, tetapi tidak menutup kemungkinan ide pokok tersirat dalam kalimat panjang. Sementara itu, ide pendukung berfungsi sebagai penjelas dari ide pokok yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci dengan tetap memperhatikan efektivitas, kepaduan, dan kesatuan. Ide pendukung memiliki ciri. 1. Berupa kalimat khusus atau spesifik. 2. Memuat penjabaran dari ide pokok. 3. Ide pendukung lebih dari satu dalam satu paragraf. 4. Kalimat yang memuat ide pendukung berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh, atau banyak mengandung keterangan. 5. Kalimat ide pendukung tidak dapat berdiri sendiri, karena berkaitan dengan ide pokok. 6. Kalimat ide pendukung banyak menggunakan konjungsi antar kalimat. 7. Ide pendukung bisa terletak di mana saja bergantung letak kalimat yang mengandung ide pokok. Sekian dan terima kasih.